hari ini? Sehat bukan? Puji Tuhan kalau kita semuanya sehat semua. Dan saat ini kita akan seperti biasa, minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah berkat PA. Kita akan memulai, tapi terlebih dahulu kita saat teduh. Ya, saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 114. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu hingga sampai saat ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu Pelkat PA akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dalam keadaan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Lady. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Bunda Lady. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat kasih sayang-Mu. Sekarang ini ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus akan menyertai ibadah kami dari pertama hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang ada di rumah, mana Alkitabnya? Ya, kalau semua sudah memegang Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayo adik-adik semua, kita membukanya. Filipi terdapat dalam perjanjian apa ya? Betul sekali, perjanjian baru. Kita cari Filipi. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima dengan judul perikop, ucapan syukur dan doa. Adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Bagi adik-adik semua yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Pembacaan kita pada hari Minggu ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bagi adik-adik kelas besar yang ada di rumah, yang sudah bisa membaca, dapat membaca bersama-sama dengan Bunda yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bunda hitung sampai 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar? Baik-baik kan? Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tadi Bunda dan adik-adik semua sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi. Nah, tadi menceritakan situasi dari seorang Rasul Paulus. Dia yang setia melayani Tuhan dalam kondisi apapun kehidupannya. Dia pergi dari kota ke kota, dia melayani Tuhan. Dan dia mendapati suatu jemaat yang bernama Jemaat di Filipi, yang begitu menerimanya, menerima pemberitaannya, yaitu berita Injil, berita sukacita, kabar Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Nah, adik-adik, tapi pada suatu saat Paulus harus dipenjara karena ditangkap atas fitnaan banyak orang yang membenci Injil ini diberitakan. Tetapi Paulus dalam pembacaan tadi kita melihat dia mengucap syukur, dia berdoa, dia mengingat bagaimana jemaat di Filipi sungguh-sungguh menerimanya. Walaupun ada yang membencinya, tapi dia teringat jemaat Filipi begitu menyayanginya, menerima berita Injil itu. Adik-adik, jadi dalam situasi saat ini juga kita bagaikan di penjara di dalam rumah. Karena kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti dahulu. Kita boleh pergi ke sekolah, kita boleh pergi ke gereja, ke ibadah hari Minggu PLKPA. Tapi saat ini kita hanya berada di rumah, dan walaupun kita keluar rumah, kita
menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi dari pembacaan ini kita belajar bagaimana Paulus dia tetap bersukacita. Penjara tidak dapat menghalangi sukacitanya. Penjara tidak dapat menghalangi ucapan syukurnya. Kita juga harus seperti Paulus. Kita harus bersyukur. Walaupun dalam situasi pandemi, kita juga masih boleh beribadah walaupun via online atau via daring. Kita masih boleh belajar, boleh lewat online, dan banyak sekali cara yang boleh kita pakai. Itu semua karena Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kita hikmat untuk melakukan segala sesuatu dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Yang menjadi tema dari pembacaan Alkitab kita di hari Minggu yang kudus ini, yaitu Aku melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama kita ucapkan di rumah, Aku melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, Bunda akan menerangkan dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi berisi tentang ungkapan syukur Paulus kepada Tuhan. Ayat yang keempat berisi tentang Paulus selalu berdoa dengan sukacita dan selalu mendoakan orang lain. Ayat yang kelima berisi tentang ungkapan syukur Paulus karena jemaat yang dilayaninya selalu melakukan kehendak Tuhan, walaupun Paulus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan tadi, tindakan Paulus yang melakukan kehendak Tuhan dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Paulus selalu bersyukur dalam situasi apapun. Saat itu dalam pembacaan yang kita baca tadi itu, Paulus sementara dalam penjara, tetapi dia selalu bersyukur. Yang kedua, Paulus selalu berdoa dengan sukacita. Yang ketiga, Paulus mengasihi orang lain. Yang keempat, Paulus selalu memberitakan Injil dan mempraktekkannya. Bagaimana tindakan anak layan semua dalam melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama, harus mengucap syukur. Caranya, kita berdoa. Kalau kita bangun pagi, kita bersyukur karena kita masih boleh bernafas. Yang kedua, bernyanyi lagu rohani. Karena memuji Tuhan itu adalah salah satu ungkapan syukur yang tulus dari hati kita. Dalam melakukan kehendak Tuhan juga kita harus rajin membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah hari Minggu Pelkat PA. Yang ketiga, mengasihi orang lain. Caranya dimulai dari lingkungan keluarga. Kita taat kepada orang tua. Kita juga memberikan maaf kepada teman atau orang yang bersalah kepada kita. Selanjutnya kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya kalau di rumah adik-adik mempunyai banyak sekali mainan. Apakah adik-adik mau memberikan mainan kita kepada teman atau anak-anak yang lain yang tidak memiliki mainan yang banyak? Yang keempat, kita harus menjadi teladan dalam perbuatan yang baik dan benar. Caranya, kita rajin beribadah. Anak-anak dari kecil harus rajin beribadah bersama-sama dengan orang tua. Dan kita mengikuti ibadah
sekolah minggu, ibadah hari minggu Pelkat PA. Selanjutnya rajin belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi kita belajar di rumah, tapi kita harus sungguh-sungguh belajar. Selanjutnya kita rajin membantu orang tua. Banyak cara yang dapat kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua kita. Yang menjadi tugas adik-adik sekalian, sebutkan kegiatan anak layan yang melakukan kehendak Tuhan saat di rumah. Adik-adik dapat menulisnya di sebuah kertas dan dapat meminta tolong kepada orang tua untuk dikirimkan ke nomor WhatsApp dari Bunda-Bunda Layan. Bunda tunggu ya. Demikianlah adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengambil contoh dari sikap seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Jangan lupa juga dengan tugas yang sudah Bunda kasih tadi, adik-adik dapat melakukannya. Firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Dan kita akan akhiri, kita tutup doa syafaat kita dengan doa bersama, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah kami. Tadi kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan memohon Roh Kudus menuntun kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat semua teman-teman kami, baik itu anak layan yang ada di GPIB Marturia Lojanan, bahkan teman-teman sekolah kami yang mengalami sakit penyakit, tolong Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami dan juga bunda-bunda layan yang selalu mendoakan kami, yang selalu mendidik kami dan menjaga kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para pendeta dan pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berikan sukacita dalam melayani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi masa depan kami sebagai anak-anak layan, anak-anak Tuhan yang Engkau panggil. Saat ini Tuhan, kami memiliki banyak sekali cita-cita dan harapan kami ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus yang maha baik akan menjawab doa kami dan menyiapkan masa depan yang indah bagi kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Ceria 205. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan ini ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan bernyanyi dengan pujian Bapa antarlah kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak semuanya untuk berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.